Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, ucapkan makasih Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Semua karena anugerah-Mu yang limpah dalam hidup ini. Maka pagi ini kami menaikkan adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh mengoreksi hidup kami. Sekalipun singkat tapi menjadi berkat, dan kami juga jangan lupa menaikkan doa sama. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayat 33. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal saat saja dan kamu akan melihat aku, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saat saja pula kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya kukatakan padamu dengan kiasan. Akan tiba saat yang aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari ini kamu akan berdoa dan namaku, dan tidak ada aku katakan kepadamu, Bapa, aku akan meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Lalu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu kepada sekarang? Lihat, saatnya datang, Bapa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku,
Semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan, suatu firman Tuhan cukup jelas bagi kita. Tapi ambil satu ayat buat kita. Kita perhatikan pada ayat 20. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun ke dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Firman katakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam nama. Apa yang kita minta dalam nama? Kita minta, maka kamu akan. Bukan minta hal perkara dunia, bukan meminta isi dunia, tapi kita mengatakan kita minta apa? Itu Roh Kudus. Dengan kita mendapat Roh Kudus supaya penuhlah sukacita kita. Roh Kudus ini Roh yang memberikan sukacita, Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Apa artinya kita mengisi dunia, tapi kita tidak mengalami ketenangan dunia batinnya kita. Kalau kita miliki Roh Kudus, siapapun sederhana, kita akan mengalami sukacita. Kita akan mengalami damai sejahtera. Izinkan Roh Kudus berkarya hidup kita. Izinkan Roh Kudus membimbing hidup kita. Supaya damai sejahtera, sukacita dari surga mengalir dari hidup kita. Sekalipun dalam kesederhanaan, kita tidak takut. Saya pun dalam kecukupnya, kita tidak takut karena Roh Kudus yang memberikan hiburan, memberikan sukacita. Kita percaya Dia, hidup yang diberikan apa arti kebutuhan secara materi. Amin. Mencoba jamu alami tidak di kekuatan manusia. Ketika info dicobain, alam memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan. 1 Korintus 10. Amin. Mari sama-sama kita menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, para warga. Berikan mereka hikmatnya dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.